Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah sebuah topik yang jujur aja agak gila. Kita bakal ngomongin gimana sebuah genre musik yang paling sunyi, paling santai, dim-dim berhasil ngebangun kerajaan ekonomi global yang nilainya jutaan dolar. Dan percaya atau enggak, sebagian besar pergerakan ini tuh justru terjadi dari kamar-kamar kos di Indonesia. Keren banget kan? Yuk kita bahas gimana caranya. Oke, coba bayangin suasana ini. Tahun 2019, malam hari, di sebuah kamar kos yang sempit di Bandung, ada satu mahasiswa desain grafis yang iseng munggah track instrumental ke SoundCloud. Durasinya cuma 2 menit 47 detik. Modalnya? Cuma satu laptop bekas. Nggak ada lirik sama sekali, nggak ada melodi yang dramatis, cuma ketukan piano yang diulang-ulang, dicampur suara khas piringan hitam tua dan rintik hujan. Bener-bener simple, sangat intim, dan sama sekali nggak cari perhatian. Tapi, coba tebak apa yang terjadi. Dampaknya bener-bener di luar nalar. Lagu sesimpel itu sukses nembus 800.000 streaming cuma dalam waktu 3 bulan. Pendengarnya tersebar dari Jakarta, Seoul, Sao Paulo, sampai Manchester. Orang-orang ini tuh sebenarnya nggak saling kenal. Mereka cuma nyetel musik yang sama karena ya butuh ketenangan aja buat fokus kerja atau ngejar deadline. Idenya sederhana banget, tapi ledakannya langsung mendunia. Nah, sekarang kalau kita tarik mundur sedikit dan ngelihat skala makronya, faktanya makin bikin geleng-geleng kepala. Spotify mencatat ada lebih dari 100 juta, sekali lagi ya, 100 juta pengikut aktif buat playlist bertema lo-fi ini. Dan yang paling mengejutkan, khusus di Indonesia sendiri, pendengar lo-fi dari kalangan anak muda itu naik pesat sampai 37% dari tahun ke tahun. Jadi ini bukan sekedar tren estetik di internet lagi, ini tuh udah jadi industri raksasa yang nyata banget. Terus apa sih bedanya lo-fi sama musik pop pada umumnya? Ini krusial banget buat dipahami. Industri pop itu ibaratnya ngos-ngosan ngejar momen viral, butuh artis besar, posisi puncak di chart, dan promosi besar-besaran. Tapi lo-fi justru sebaliknya. Ini tuh kayak gerakan anti-hustle. Lo-fi sama sekali nggak peduli sama viralitas sesaat. Yang dibutuhin cuma dua, konsistensi dan volume. Musik ini diputar diam-diam sebagai background, tapi terus-terusan ngumpulin royalti sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Fenomena ini sebenarnya ngebuktiin satu teori ekonomi digital yang brilian banget, namanya long tail economics. Konsep dari Chris Anderson ini kalau dijelasin pakai bahasa sehari-hari, kira-kira gini, karya-karya yang sangat spesifik atau niche, kalau terus-terusan dikonsumsi dalam jangka panjang, pada akhirnya bakal ngalahin total pendapatan dari satu karya viral yang umurnya cuma sebentar. Bayangin aja, satu lagu lo-fi diputar 500 kali oleh 100.000 orang selama 5 tahun. Wah, itu sih bukti nyata banget dari teori ini. Lalu pasti pada penasaran kan, duitnya dari mana aja sih? Singkatnya ada 3 keran utama. Pertama, jelas dari streaming kayak Spotify. Kedua, dari sync licensing, jadi platform kayak MusicBed atau Artlist itu mau bayar sampai ratusan dolar biar musik kamu bisa dipakai di video, podcast, atau iklan di seluruh dunia. Dan yang ketiga, lewat YouTube Content ID. Sistem ini otomatis ngedeteksi musik kamu dan ngumpulin pendapatan iklan 24 jam sehari, non-stop. Gabungin ketiganya, dan seorang kreator dengan katalog 50-80 lagu aja udah bisa dapetin passive income yang ngalahin UMR Jakarta. Tanpa label, tanpa manajer loh. Pertanyaannya sekarang, kenapa kreator Indonesia itu diuntungkan banget di pasar ini? Jawabannya lumayan simpel. 1, modal awalnya tuh murah kebangetan. Di bawah 2 juta rupiah aja, kamu udah bisa bikin lagu dengan kualitas global. 2, kita punya elemen suara budaya yang otentik. Coba deh gabungin beat lo-fi sama suara gamelan atau suling. Data nunjukin kalau subgenre ini naik 62% secara global karena kedengaran unik banget buat telinga internasional. Dan yang ketiga, komunitas kreator kita di forum internet itu solid abis, rajin banget bagi-bagi ilmu. Tapi tunggu dulu, kita juga harus realistis ya. Ada beberapa rintangan yang wajib banget kamu tahu. Pertama, royalti per stream itu kecil banget, cuma sebagian kecil dari 1 sen dolar. Kamu benar-benar butuh ratusan ribu putaran buat dapat uang yang kerasa. Kedua, rintangan kurasi. Tembus ke playlist editorial resmi itu super kompetitif dan susah banget. Dan yang terakhir, soal hak cipta. Hati-hati, asal comot sampel dari lagu lawas tanpa izin, itu ibarat jalan di ladang ranjau. Karya kamu bisa aja tiba-tiba dihapus paksa. Nah, kalau kamu udah siap nerobos rintangan-rintangan tadi, ini dia resep jitunya. 3 langkah konkret yang bisa langsung kamu lakuin minggu ini juga. Nomor 1, daftarin musik kamu ke distributor yang nyediain fitur Spotify Pitching, biar peluang dilirik kurator dunia makin gede. Nomor 2, bikin akun di minimal 2 platform lisensi musik, kayak Artlist contohnya.
Dan nomor 3, ini yang paling penting. Rilis 1 lagu setiap 2 minggu secara rutin. Di dunia ini, konsistensi itu jauh lebih berharga daripada nungguin satu karya yang sempurna. Jadi, kesimpulannya gini. Infrastruktur global buat ngubah keheningan digital jadi karir yang nguntungin ini udah terbangun dan siap banget dipakai. Pertanyaannya sekarang, apa kamu masih mau terus-terusan nunggu momen yang sempurna buat mulai? Satu hal yang perlu diingat dari pembahasan kita ini, dalam ekonomi kreator, sistem nggak akan menghukum mereka yang kurang bakat. Sama sekali nggak. Sistem justru menghukum mereka yang terlalu lama nunggu buat mulai. Gimana? Siap berkarya? Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.